poligami, istrinya juga mau menerima poligami. Tapi apa yang terjadi? Ketidakadilan. Berjalan berapa bulan ketidakadilan, akhirnya protes satu istrinya, dan akhirnya istrinya ini menggugat cerai. Istri yang pertama, tentulah istri yang pertama, karena istri yang keduanya itu lebih muda, dapat daunmu muda. Nah ya, jadi tidak mudah untuk berpoligami itu sesungguhnya. Padahal ini juga istri keduanya itu jauh tempatnya. Tapi karena jauh ini disebabkan suaminya tidak mempunyai kepemimpinan tadi, tidak bersifat adil kepada sang istri, apalagi istri adalah eselon 3 yang dia mempunyai penghasilan. Kalau seandainya bercerai pun tak masalah. Tak masalah daripada apa? Harta. Tapi jiwa kan nggak bisa itu. Ya. Akhirnya mereka bercerai. Trauma perceraian ini ibu akan ada drama sampai perebutan harta dan segala macamnya. Dan ini dipertontonkan kepada anak-anaknya. Anaknya perempuan 2. Apa yang terjadi sekarang ibu? Anaknya takut untuk menikah. Anaknya sekarang sudah berumur 31 tahun yang pertama, sudah umur 28 tahun yang kedua. Dan mereka setelah saya tanya tidak punya keinginan untuk menikah. Kenapa sampai seperti itu? Karena trauma dengan pernikahan ayah dan ibunya. Bayangkan Bu, ini baru satu potret keluarga, belum lagi keluarga yang lain yang seperti ini. Kebayang nggak ibu? Jadi rumah tangga ini kalau rusak, kerusakannya itu membawa kerusakan di alam semesta ini. Halo ibu-ibu, akan membawa kerusakan di alam semesta ini. Sehingga kalau judulnya sekarang, mau dibawa kemana rumah tangga kita? Nah, ibu, tidak akan optimal kita mendidik anak kita kalau hanya single parent. Mohon maaf, banyak kekurangan dalam pendidikan anak kalau kita dididik hanya ibu saja dan dididik hanya ayah saja. Memang tingkat keberhasilannya ini tergantung ibu ya, kasus-kasusnya. Kalau ibu saja bisa keberhasilan 75%. Tapi kalau ayah saja yang mendidik, itu hanya keberhasilannya cuma 25%. Ya Bu ya. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah, ibu perlu ketahui pendidikan anak itu ya, dia 3 saja itu yang menentukan. Yang pertama adalah rumah, ya. Yang kedua adalah sekolah, yang ketiga adalah masjid. Karena itu kita harus cari rumah dekat masjid. Jadi 3 ini. Kalau anak kita dididik di rumah, dididik di sekolah, dan dididik di masjid, itu akan berhasil. Ya, banyak sekali saya melihat orang-orang yang soleh, orang yang berhasil, karena itu tadi dia juga dididik di masjid. Nah, kenapa sekarang banyak pendidikan kita kurang berhasil anak-anak kita? Karena apa? Masjidnya kosong. Sekarang apa yang terjadi pendidikan anak-anak kita yang ada? Masjid itu digantikan dengan kafe. Kenapa saya katakan pendidikan itu digantikan dengan kafe? Coba ibu lihat kalau maghrib, kafe itu penuh. Coba lihat kalau masa isya, kafe itu penuh. Apalagi di malam minggu. Sekarang pendidikan anak itu sekarang nih, yang saya lihat ini pada hari ini, mungkin TK belum. Ya, belum TK ya, karena itu kita sudah persiapkan ya anak-anak kita besok. Karena zaman kita ini sudah akan berbeda. Nah, belum ada nih penelitian kalau dengan segitiga ini, rumah, sekolah, kafe ini berhasil apa tidak? Ya Bu ya, karena kafe ini kan baru-baru nih pada hari ini nih. Kita nggak tahu nih di kafe ini apa betul ada pendidikan di sana, Allahu alam, karena belum ada pendidikan daripada penelitian daripada ini. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah, kembali kita lagi kepada rumah tangga. Saya ingin nanti kita banyak diskusi. Nah, rumah tangga ini ada 5 potret yang ada. Yang pertama adalah rumah tangga pasar. Gimana keadaan rumah tangga pasar? Ibu tahu pasar itu kayak mana? Ribut ya, ramai. Terus apa yang terjadi di sana? Ada transaksi jual
beli. Nah, ini rumah tangga pasar itu transaksinya ada jual beli. Transaksinya apa? Untung atau rugi. Ramai di sana. Ramainya seperti apa pasar-pasar itu? Apalagi pasar ikan. Ya kan? Gimana pasar ikan itu? Ya. Coba lihat pasar ikan. Teriak-teriak kan orangnya. Benar nggak, Bu? Ya. Yang paling ribut adalah pasar ikan. Karena itu kalau seandainya rumah tangga itu sering ribut, wah itu rumah tangga pasar. Yang pertama, Bu, ya, ada transaksi jual beli, ya kan? Kamu jual, aku beli, ya, nggak mau kalah itu suami istri, ya kan? Untung kamu itu menikah dengan saya. Kalau enggak kamu jadi gembel. Jadi pernikahan itu adalah untung, Masya Allah. Ya. Dan di sini Ibu, rumah tangga pasar ini menyebabkan daripada kegaduhan. Dan anak tidak tenang di dalamnya. Karena semuanya transaksional. Paham nggak, Bu? Mau melayanin suami bayar dulu berapa? Semuanya transaksional. Tuh rumah tangga pasar. Yang kedua, rumah tangga ring tinju. Kebayang gak ring tinju? Berlawan terus suami istri. Setiap datang ke rumah, di meja makan bertengkar, di tempat tidur bertengkar. Pokoknya di rumah itu bertengkar saja bawaannya. Hanya masalah handuk saja, percekcokan yang luar biasa. Masalah sepele saja, bertengkarnya berkepanjangan. Ini rumah tangga ring tinju. Kalau orang bertinju itu mau kalah nggak? Mau kalah apa mau menang? Hanya ada dua, kalah dan menang. Begitu juga suami istri. Kalau suami istri hanya mau menang saja, nah itu ring tinju itu. Kalau suami mau menang saja, itu ring tinju itu. Karena apa? Di dalam ring tinju itu ada yang kalah, ada yang menang. Akhirnya apa? Ada yang KO. Tahu ya? Ini potret daripada rumah tangga ring tinju. Ya, karena itu pesannya, ya, karena banyak ini ya, kalau yang rumah tangga ring tinju itu pemikirannya sudah termasuk daripada feminisme. Feminisme itu apa? Tidak mau kalah, saya perempuan. Akhirnya apa? Timbullah undang-undang. Apa? Ibu tak boleh salah. Kalau ibu salah, naik pasal pertama. Ibu tak boleh salah. Kenapa? Menang terus. Tidak ada yang kalah. Alhamdulillah. Ini karena hujan ya, Bu, ya. Itu yang kedua, Ibu, ya. Ini rumah tangga. Nanti kita diskusikan. Ibu-ibu nanti berada di rumah tangga di mana, dan kita mau membawa rumah tangga kita yang kemana, begitu. Ini yang kedua, rumah tangga pasar. Yang ketinju, pertama pasar, yang kedua ring tinju, yang ketiga rumah tangga rumah sakit. Yang satu jadi dokter, yang satu jadi pasien. Oh ya, pasien itu seperti apa? Datang dalam keadaan sakit, kemudian pasrah. Apa kata dokternya? Bu, kalau ibu mau sembuh, jantung ibu harus dioperasi dan diangkat. Bayangkan kalau jantung kita dioperasi dan diangkat, itu artinya apa? Mati. Jadi rumah tangga rumah sakit itu seperti apa? Satu yang jadi dokter, satu yang jadi pesakitan. Enggak istri atau suami. Kalau suaminya jadi dokter, berarti istrinya yang jadi pesakitan. Nah, menderita terus. Kan ada tuh di dalam rumah tangga, ya. Kalau di sinetron mungkin ya. Mudah-mudahan di sinetron aja, enggak di rumah tangga kita ya, Bu, ya. Istrinya jadi pesakit, nih buatinya. Yang tadinya sehat-sehat ada jiwa dan raga, setelah menikah, ya, jadi penyakit jiwa. Jadi stres. Siapa yang membuat stres? Suaminya. Siapa yang membuat stres? Istrinya. Ya, tidak boleh salah. Dibentak ini kan. Stres istri. Dikasih uang 50.000, cukup sebulan. Stres nggak? Bisa nggak, Bu? 50.000 sebulan? Bisa, Bu.
beli bakso sekilo, tiap hari makannya cuma satu. Dapat gak sebulan? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, coba lihat, itu rumah tangga apa? Rumah sakit. Yang satu lagi adalah rumah tangga sekolah. Seperti apa rumah tangga sekolah? Di dalam rumah tangga sekolah, ya, pasti ada guru dan murid. Terus guru dan murid itu berapa? Ada proses belajar. Selain proses belajar, ada juga proses mengajar. Kadang suami yang mengajarkan istri, istri yang mengajarkan suami. Kadang suami yang mengajarkan anak, ayah yang mengajarkan anak, kadang ibu yang mengajarkan anak. Dan bisa juga kita pada hari ini, ibu belajar kepada anak, anak belajar kepada ibu. Jadi di dalam rumah tangga sekolah, di sana semuanya adalah pembelajar dan semuanya adalah pengajar. Apa yang ilmu didapatkan diajarkan kepada istrinya. Apa yang istri dapatkan diajarkan kepada suaminya. Dan di sana semua siap untuk menerima pelajaran dan mengajar. Paham ya? Karena itu kadang-kadang kita tidak boleh, maksudnya kalau di dalam rumah tangga sekolah ini si ibu mau menerima pendapat anaknya dan belajar dari anaknya. Dan si ayah juga mau belajar dari istrinya. Ya? Kalau rumah tangga rumah sakit nggak mau, ya, yang satu harus, atau bisa jadi kalau rumah tangga rumah sakit ini suaminya yang jadi penyakitan, istrinya yang jadi dokternya. Kadang-kadang suaminya menjadi stres dan gila disebabkan istrinya. Bayangkan 3 bulan nggak dikasih, bisa gila itu. Ada aja. Kadang-kadang perselingkuhan di belakang itu bukan juga disebabkan karena kesalahan daripada suami, yang disebabkan juga karena pelayanan pada istri yang kurang melayani daripada suaminya, sehingga dia pergi ke tempat yang lain. Itu yang paling penting. Dan yang ke berapa lagi, Bu? Kelima. Coba tebak, yang kelima ini rumah tangga apa? Tadi rumah tangga pasar. Yang kedua rumah tangga ring tinju. Yang ketiga rumah tangga rumah sakit. Yang keempat rumah tangga sekolah. Yang kelima ini rumah tangga apa? Coba Bu tebak ya? Yang dapat yang benar dikasih Yakult. Ada Yakult itu banyak. Itu kenapa anak TK dikasih Yakult itu? Asam banget loh Yakult itu. Cocok nggak untuk anak TK? Coba dibaca di situ. Cocok nggak untuk anak TK? Nggak cocok. Anak saya mainstream. Coba Ibu. Ada yang tahu? Ada yang tahu, Bu? Coba tebak-tebak aja lah, tebak-tebak berhadiah. Coba Bu, rumah tangga apa? Yang kelimanya kira-kira rumah tangga apa? Rumah tangga bahagia. Yang ketiga, yang kelimanya rumah tangga apa? Nah, ini rumah tangga yang paling bagus Ibu, yang paling luar biasa. Dan ini rumah tangga, benar kata Ibu, rumah tangga bahagia. Ya. Ini adalah rumah tangga masjid. Kenapa? Rumah tangganya itu semuanya untuk beribadah. Awalnya Ibu, kita tuh kan mau mendirikan rumah tuh kita pikirkan dulu Bu ya. Ya kan? Ibu tahu nggak kalau masjid yang dibangun? Pada saat kita mau bangun masjid itu kan kita bilang, oh ini mau bangun masjid, oh ini mau bangun rumah, oh ini mau bangun rumah sakit, oh ini mau bangun pasar. Benar nggak Bu? Itu ditentukan awal atau ditentukan akhir? Tentukan awal. Enggak Bu? Ini mau bangun apa nih? Ketemu kita berdua, kita mau bangun apa? Aku mau bangun rumah sakit. Jadi rumah tangga rumah sakit. Aku mau bangun apa? Mau bangun pasar. Itu jadi rumah tangga pasar. Mau bangun apa? Bangun sekolah. Bagus, bangun sekolah. Kemudian apa? Bangun rumah masjid.
Yang lebih bagus lagi kalau dikomben antara rumah tangga sekolah dan rumah tangga masjid. Kebayangkan kok? Nah, sekarang kita diskusi. Ini kan tadi mau di mana? Di bawah rumah tangga kita. Sekarang saya tanya Ibu, kalau pertanyaan ini cocok nggak untuk sekarang? Ibu sudah sampai berapa tahun menikah? Saya mau tanya nih. Ada yang 10 tahun. Masya Allah, 10 tahun lebih. Ada yang 15 tahun nggak? Oh, Ibu berapa? 30 tahun. Masya Allah. Allahu Akbar. Ini cucu ya, Bu? Anak. Masya Allah. Anak keberapa, Ibu? Anak keempat. Ya Allah. Nah, ini luar biasa nih. Ada yang 30 tahun menikah, anaknya alhamdulillah masih ada yang di TK. Nah, luar biasa. Mungkin Ibu nikahnya muda ya, Bu? Muda. Makasih. Jazakallah wa jazakillah. Ibu ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya. Sekarang kalau seandainya pertanyaan ini sebenarnya adalah pertanyaan di awal. Seperti tadi kan awal kan kita membangun apa? Baru kita masukin nih. Tapi kadang-kadang orang nih tidak tahu nih awalnya ini. Karena itu Ibu kalau bangun rumah itu harus dirancang. Begitu juga rumah tangga dari awalnya. Ada nggak yang sebelum menikah ada perjanjian pranikah? Siapa yang mempunyai perjanjian pranikah? Angkat tangan. Satu saja. Masya Allah. Kalau saya juga ada perjanjian pranikah. Itu ada 11 poin yang saya tuntut kepada suami saya sebelum menikah. Untuk memasuki, kalau dia sanggup memenuhi 11 poin ini, dia tanda tangan. Ayo kita lanjut. Kalau dia tidak sanggup memenuhi 11 poin yang saya ajukan ini, saya tidak mau. Dan dia hanya 3, Ibu. Nah, jadi sebagusnya sebelum menikah ya. Dan ini juga terjadi di Belanda sana, Bu. Jadi kalau Belanda sana, kalau orang Amerika sana, sebelum menikah mereka harus menandatangani perjanjian pranikah. Bahkan sampai Bu pranikah ini, siapa yang berselingkuh, ini ada nih teman saya nih, dia sebelumnya sudah tanda tangan nih suami istri. Siapa yang berselingkuh, silakan keluar dari rumah tidak membawa apa-apa. Baju hanya selai sepinggang. Itu ditandatanganin sebelum pernikahan. Begitu juga dengan poligami, Ibu. Ya, poligami itu seharusnya kita bicarakan sebelumnya. Kalau setelah terjadi poligami, kita perempuan juga nggak bisa. Karena poligami itu harus dibicarakan sebelumnya. Kalau nanti seperti teman saya ini, kemudian dia menikah, suaminya diam-diam menikah, itu sah. Kenapa? Kalau suami menikah tanpa ada harus mendapatkan izin istri. Sekarang saja dari Menteri Agama itu itu memberikan poin seperti itu. Mereka mau menikahkan, kalau mau nikah poligami itu harus berdasarkan, bahkan Bu ya, harus mendapatkan izin suami, mendapatkan izin mertua. Ya, alhamdulillah makin banyak ya Bu. Mudah-mudahan makin lama 150 datang semua ya. Ya. Ya Bu ya. Ibu-ibu, mohon maaf ya Bu ya. Nah ini sekarang kalau kita tidak menentukan arah dari awal, nanti kita masuk di dalam rumah tangga kita itu, kita akan galau di dalamnya. Banyak kan pernikahan-pernikahan yang galau. Sampai apa? Terjadilah pertanyaan, mau di mana? Mau dibawa kemana ini pernikahan? Bahkan ada yang 5 tahun juga nggak tahu rumah tangganya mau dibawa kemana. Iya Bu ya, tapi saya melihat ibu-ibu semua ini udah punya tujuan sebenarnya kan.
Nah, kalau rumah tangga seperti ini sebenarnya, nah, saya mau ingin ini nih Bu, diskusi nih Bu. Kalaulah sekarang pertanyaan ini ada di tengah-tengah pernikahan 5 tahunan, apalagi 30 tahun nih, udah 30 tahun baru menanya mau dibawa kemana rumah tangga ini. Ada yang 25 tahun? Ada yang 25 tahun? Belum ada? Berapa? 21. Siapa 21? Oh, Masya Allah, 21. Ini anak yang keberapa? Anak yang ketiga, terakhir? Terakhir. 21 tahun. Ada yang 15 tahun? 1, 2, 18. Nah, dari 21 tadi kan ke yang ke 20 dulu. 20 ada? 20 nggak ada? Ke 18. Kemudian ke 17 ada? 17 mana? 17 nggak ada. 19 ada yang enggak, yang baru 3 tahun? Enggak ada ya? Mungkin anaknya 3 tahun kan anaknya. Anak luar nikah berarti kalau ada. Yang minimal di sini berarti pernikahan 5 tahun. Siapa yang 5 tahun? 6 tahun. 5 tahun ada? 6 ke atas. 6 tahun? 6 ke atas ya. 6 tahun ke atas? 6 tahun ke atas, Masya Allah. Jadi Ibu, rata-rata rumah tangga itu goncangnya itu di 5 tahun pertama, kemudian 10 tahun kedua, 20 tahun ketiga, nanti 20 tahun itu sampailah dia, Ibu ya, kalau misalnya udah aman nih, umur 65 itu udah aman. Bu, khusus krisisnya rumah tangga itu di umur 60-an. Suami lagi gagah-gagahnya, istri sudah menopause. Ini menjadi kendala juga kalau seandainya dia tadi tidak mempunyai tujuan dan menikah tersebut. Dan banyak terjadi Ibu, ada beberapa yang saya lihat ya, mereka umur 65 tahun itulah yang menyatakan mereka bercerai ya. Kenapa mereka sampai di umur 65 tahun? Mereka menunggu anak-anak mereka semua. Jadi ketidakcocokan itu sudah lama Ibu, mereka tahan sampai apa? Anak-anak mereka sudah sarjana, dan itu pada saat anak-anak mereka sudah mandiri semua, dipanggilnya anaknya semua, disitulah mereka mengumumkan bahwa mereka bercerai. Jadi Ibu, rumah tangga ini kita meniti terus, kita tidak tahu besok. Ada orang Ibu, saya pikir dari luarnya mereka tuh harmonis sekali, wajahnya tuh cantik perempuannya, istrinya Bu, suaminya ganteng Ibu, kemudian bersih, modis begitu. Kalau di luar sangat mesra, dan anak-anak mereka luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba kita mendengar mereka bercerai. Bu, bukan dia yang patah hati, kita yang mendengarnya patah hati. Kenapa gitu sampai disayangkan? Rupanya setelah kita tanyakan, ya, mereka sudah berapa ya? Sudah 30 tahun menikah. Sudah ke 30 tahun menikah. Ya belum deng, sekitar 28 tahun. 28 tahun mereka menikah, ya. Saat itulah mereka menyatakan bercerai. Bayangkan ibu-ibu yang dirahmati Allah, seperti apa itu. Baik Ibu, cukup dalam waktu untuk kita berdiskusi ya Bu ya. Sekarang saya ingin menyatakan kalau kasusnya adalah dalam keadaan galau, ini biasanya dari awal, kalau itu Bu ya, terjadi di 6 tahun 7 tahun. Suami, tadinya kita menikah, kita nih nggak tahu nih karakter suami seperti apa. Si suami juga nggak tahu karakter istri seperti apa. Suami tidak tahu tabiat istri seperti apa. Istri tak tahu tabiat suami seperti apa. Kemudian dia menikah. Sampai dia menikah, terjadi ketidakcocokan yang satu dengan yang lainnya. Akhirnya dia nggak tahu ini arah mau kemana. Halo Ibu.
Jadi yang namanya rumah tangga itu seperti kita membawa sampan. Hari ini cerah, besok tiba-tiba apa? Ada badai. Mampu nggak kita menghadapi badai itu? Oleng sana, oleng sini, oleng sana, oleng sini. Kadang-kadang karena tidak kesanggupan oleng itu meloncat keluar dari sampan. Selamat nggak Bu? Kalau nggak bawa sekoci nggak selamat. Nah, apa masalahnya Ibu kalau seandainya rumah tangga kita ini nggak tahu mau dibawa kemana? Suami istri nggak tahu mau dibawa kemana? Anak bagaimana? Tentu anak juga tak tentu arah. Halo Bu, biar anak-anak ini berhasil dari motivasi daripada kedua orang tuanya. Kalau tanpa motivasi daripada kedua orang tuanya, anak-anak akan gagal di dalam menapak kehidupannya. Ya Bu ya. Nah, sampai di sini saya ingin menyampaikan kepada Ibu, ada yang ingin ditanyakan tentang ini, biar kita diskusikan. Silakan Bu. Halo Bu. Semuanya aman kan nih kan? Dalam kondisi aman kan? Nggak ada piring melayang kan? Karena itu Ibu sekolahkan di sini. Ya. Karena judulnya adalah dalam keadaan aman. Nah, silakan Ibu. Kita diskusikan nih. Dari 4 potret keluarga, kebayang nggak Ibu berada di keluarga mana? Coba renungkan. Keluarga kita di keluarga mana? Di potret mana ini? Ada yang rumah sakit? Ada ya Bu? Ada yang ring tinju? Senyum-senyum saja nih kalau ring tinju. Ya Bu ya. Perlu saya sampaikan kepada ini, kebetulan ibu-ibu semua ya. Bapak-bapaknya nggak ada ya. Nah Bu, saya ingin sampaikan kepada Ibu, ada 11 tipe suami. Ibu mau tahu nggak? Dari 11 itu, yang hanya bisa membahagiakan perempuan itu hanya 3. Ini tipe Bu ya. Ibu mengerti enggak tipe? Kalau tipe itu ada tipe 36 kalau rumah Bu ya. Ada tipe 45, ada tipe 90, ada tipe 80. Tahu enggak tipe? Jadi suami itu Ibu seluruh dunia. Ini suami seluruh dunia ini ada 11 tipe. Yang hanya bisa membahagiakan seorang istri itu hanya ada 3. Karena itu beruntunglah ibu-ibu misalnya mendapatkan 3 tipe ini. Tapi bagaimana kalau yang mendapatkan 8 yang lainnya? Apakah bisa tidak bahagia juga? Ini bisa bahagia kalau kita sadar bahwa dia tipe yang tidak bisa membahagiakan istri. Ya Bu ya? Bu, kalau rumah tipe 36 bisa dirubah nggak? Bisa nggak? Bisa, kita renovasi. Paham Bu? Kita tambah sana tambah sini. Bahkan bisa kita tingkatkan, bener nggak? Bahkan saya lihat tipe 36 sekarang Bu ya, kalau dirombak dari terasnya itu, jadi terasnya bikin ruang tamu, ya kan? Jadi cantik. Kalau kita dapatkan 8 tipe yang sebenarnya dia tidak bisa membahagiakan istri, ya Bu ya, bisa kita renovasi nggak? Bisa nggak? Benar Bu? Benar. Bisa kita renovasi. Tipe 36 bisa nggak renovasi ke tipe 80? Bisa kan? Rata-rata rumah tipe 36 bukanya berapa? 8 kali 9 atau 8 kali 12 biasa ya? Enggak, halamannya. Tanahnya. Biasanya kan 8 kali 9 atau 8 kali 12 ya? 9 ya? 8 kali 9 kan? Bagaimana cara merenovasinya supaya dia menjadi tipe 80? Berarti kalau 36 kurang 80 kurang berapa meter lagi Ibu? Berapa? 40 ya? 42 meter lagi kan?
44 meter lagi. Berarti kita harus nambah 44 meter lagi. Di mana kita dapatkan? Kita ukur dari depan, kita ukur dari samping, kita ukur dari belakang, kita naikkan ke atas. Benar kan? Begitu juga kita dengan suami. Jadi kalau menikah pertama, yang harus kita perhatikan, ini tipe suami seperti apa. Rasakan bagaimana pelukannya. Jadi 11 tipe suami itu ada ciri-cirinya, itu dari pelukannya, Ibu. Ya. Ada yang dingin, ya. Ada yang lembut, ada yang kasar, ya. Bagaimana suami memeluk kita? Itulah tipe suami. Paham, Bu? Kadang ada suami yang gak suka memeluk istrinya. Itu ada. Dan ini harus kita pelajari. Bisa kita rubah nggak? Bisa. Benar, Bu? Jadi kita tidak boleh putus asa di dalam rumah tangga. Termasuk kalau kita sudah galau sekalipun di dalam rumah tangga, tidak ada kata putus asa. Dan hubungan itu harus setiap hari kita jaga dan kita tumbuhkan. Ya, Bu ya? Karena godaan rumah tangga ini banyak. Godaan sekarang tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki. Kalau dulu, Bu, yang tergoda itu banyak laki-laki. Kenapa? Perempuan di rumah. Sekarang kenapa banyak lagi perempuan yang tergoda? Karena sekarang perempuan sudah keluar rumah. Ternyata, Ibu, kalau kita banyak keluar rumah itu banyak godaannya, baik laki-laki maupun perempuan. Yang selingkuh pada hari ini tidak hanya laki-laki, perempuan juga bisa selingkuh. Apalagi ada HP, suami nggak tahu kita selingkuh. Ibu chat-chatan dengan yang bukan muhrim kita, apalagi yang bukan suami kita, itu juga adalah salah satu bentuk selingkuh. Meskipun awalnya main-main, jadi ibu selingkuh itu tidak langsung, Bu. Dia itu bertahap, berjalan bertahap. Jadi karena itu, Ibu, kalau hubungan dengan laki-laki harus hati-hati, siapapun dia, tidak boleh percaya. Paham, Bu? Nah, baik. Sekarang tadi saya sudah katakan di sini dari sekian ini hanya satu orang yang tadi mempunyai pranikah, perjanjian pranikah. Padahal perjanjian pranikah ini sangat penting untuk kita menentukan arah kita di dalam berumah tangga. Ya, Bu ya. Nah, sekarang kalaupun hari ini Ibu tidak ada perjanjian pranikah ini, bagaimana kalau ada masalah? Masalah nggak, Bu? Nggak ada rumah tangga yang tidak punya masalah. Ibu sudah 30 tahun, pasti lebih banyak masalahnya kan? 5 tahun, 6 tahun juga pasti banyak masalahnya. Jadi setiap rumah tangga itu pasti punya masalah. Tinggal tadi bagaimana kita menghadapi masalahnya. Kira-kira kalau ibu ditanya, rumah tangga ibu mau dibawa kemana? Coba saya tanya, jawabannya apa? Siapa namanya? Kenalkan ya, Bu ya. Coba, Ibu. Kita pengen dengar nih. Kalau pertanyaan, kan ini pertanyaan, rumah tangga ini mau dibawa kemana? Coba kita mulailah dari sini dulu. Saya pengen mendengarkan pendapatnya masing-masing nih. Ya mau dibawa, insya Allah sampai ke jannah ya. Iya. Ibu siapa namanya? Malaza. Ibu Mala. Iya. Sudah berapa tahun menikah? Sudah 6 tahun, alhamdulillah. Anak pertama ini kan? Iya, anak pertama. Kira-kira kalau ada pertanyaan mau dibawa kemana rumah tangga kita, ibu jawabnya apa? Kalau suami yang bertanya ya, Zah? Kalau kita lah, saya yang bertanya. Jawabannya ya ke jannah. Ke jannah. Ya, kalau suami yang nanya ya agak bingung kita.
Mau bawa kemana? Nah, kalau saya nanya gimana? Tergantung kamu. Oh gitu. Iya. Tergantung imamnya. Imamnya. Oh, gitu. Coba sebelahnya. Kita dengarkan semuanya ya. Singkat-singkat saja Pak. Nanti kita akan dapat gambarannya nih semuanya seperti apa. Coba Ibu. Kenalkan namanya Bu. Ini sudah kenal semua nggak Bu? Belum. Belum. Iya. Masih kenalan. Coba bisa kasih sedikit ya volumenya. Sebelah sini enggak? Ini phone. Perkenalkan, nama saya Mas Liani. Kalau ditanya mau dibawa kemana rumah tangga kita, mungkin jawabannya hampir sama. Cuman kalau ditanya di dunia mau dibawa kemana, maunya bahagia di dunia dan bahagia sampai di akhiratnya gitu. Lanjut Bu. Oke sama semuanya nih. Semuanya mau ke surga. Pengennya isi hati seorang istri sama kan pengennya kan bahagia di dunia. Coba lah, dengarkan dulu Ibu. Bagaimana Ibu menyusun kata-katanya? Mau dibawa kemana rumah tangga? Ibu. Mau iya, balik lagi mau dibawa ke surga. Itu aja sih, Bu. Siapa namanya Bu? Hesti. Sudah lagi. Perkenalkan, nama saya Itra Dewi. Kalau mau ditanya dibawa kemana rumah tangga, mungkin jawaban saya mau dibawa ke jannah, sama mungkin sama bunda-bunda yang lain. Itu Zah. Coba lagi lah. Nama saya Patria Despitasari. Ya, kayaknya hati seorang istri semuanya sama ya, Zah. Pengen dibahagiakan di dunia dan kita pun nanti di surga dipertemukan bersama suami. Untuk saat ini mudah-mudahan sampai nanti hidup sehidup semati gitu, Zah. Dan pengen juga bahagia bersama anak-anak. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ustazah. Kalau Lutfi memaknainya, tujuan pernikahan itu ya sakinah, mawaddah, warahmah. Yang mana tujuannya ya sama, bahagia dunia dan akhirat, dan tujuan kita adalah jannah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Metri Ingresi. Kalau ditanya pernikahan mau dibawa kemana, ya mau dibawa ke sakinah mawaddah warahmah, punya mental yang sehat untuk mendidik anak-anaknya. Ya maunya punya keluarga yang tenang, Zah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Ustazah. Pertanyaan tadi mau dibawa kemana rumah tangga kita ya? Kalau menurut saya, Zah, mungkin sama kayak teman-teman yang lain, semua istri pengen rumah tangganya tetap bahagia. Mungkin saya lebih mikirnya kalau rumah tangga itu tidak hanya tinggal bersama, tapi bahagia bersama-sama semuanya. Terima kasih. Ibu coba Bu. Kita menjawab pertanyaan yang harus ditahan pada hari ini ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya mungkin sama jawaban dengan ibu semua ya. Punya motivasi yang sama kami mungkin ibu ya. Kalau saya sama juga jawaban Bu. Ingin menghadap Allah sebab kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita masing-masing nanti kan. Jadi kami berusaha untuk, itulah intinya, rumah tangga akan kami bentuk dengan untuk menghadap Allah nantinya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno. Begini ya Umi, tujuan yang tadi itu sama aja Umi, untuk menuju ke jannah. Itu aja Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang lain dengerin ya, sekalian mengetahui namanya, kan ibu belum kenal nih.
Nah, ini juga ajang kita untuk perkenalan. Saya ingin ada yang beda lah sedikit. Coba, Bu. Jawab dulu pertanyaannya. Mau dibawa kemana rumah tangga kita? Mohon maaf nih Mi sambil zoom ini. Oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wiwit Susanti. Mau dibawa kemana rumah tangga? Maka kami berharap rumah tangga kami bisa menjalankan kegiatan rumah tangga, ibadah rumah tangga sesuai sama tuntunan ajaran agama Islam, sehingga kami sekeluarga bahagia di dunia dan dipertemukan kembali di surganya Allah di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli. Kalau ditanya ingin bahagia di rumah, dimanapun sampai di akhirat nanti, sampai menuju ke surganya. Terima kasih. Perkenalkan, nama kami Mia. Kalau ditanya mau dibawa kemana rumah tangga kita, kepinginnya menjadi keluarga yang bahagia dengan nilai-nilai agama yang baik dan membuat lingkungan yang baik juga untuk anak-anak. Baik Ibu, tadi ditanya mau dibawa kemana rumah tangga kita. Ibu jawabannya adalah rata-rata kepengen ke surga. Kira-kira di dalam waktu Ibu menikah dalam 6 tahun ini, 7 tahun ini, 8 tahun ini, 10 tahun ini, 20 tahun ini, dan 30 tahun ini, kira-kira mengarah ke sana enggak? Realitanya gimana? Ibu tahu nggak kalau mau masuk surga itu syaratnya apa? Rumah tangga yang mau masuk surga itu syaratnya apa? Sudahkah rumah tangga kita memenuhi persyaratan itu? Kita nggak bilang bisa masuk. Gini Bu, mau masuk ASN, kan ada persyaratannya. Minimal adalah punya ijazah S1, ya kan? Itu persyaratan misalnya. Kan nggak bisa tamat SMA disetarakan, ya kan? Kemudian kursus disetarakan dengan SMA. Benar nggak Bu? Ini kejadian nih. Kan bisa jadi pejabat, padahal dia punya ijazah kursus disetarakan. Bisa nggak kira-kira? Jadi rumah tangga itu bisa menuju ke surga kalau memenuhi persyaratan-persyaratan. Kira-kira dalam pernikahan 6 tahun ini persyaratan itu sudah dapat belum? Sudah dapat belum? Ya kan? Sudah tidak mengarah ke sana? Sudah tidak berjalan ke sana? Ini pertanyaan besar kita. Kita kepengen ke Pontianak, kita kepengen ke Pekanbaru. Ini kepengen ke Pekanbaru, ya kan? Cuma kita naik mobil, tapi arah kita ke Siak. Sampai nggak? Pada saat arah kita ke Siak, ditanya ibu mau mana? Mau ke Pekanbaru. Lah ini arah ke Siak loh Bu. Sekarang kita sudah berada di mana? Halo Ibu, sekarang begini, saya mau tanya, mau sampai ke surga itu ada syarat-syaratnya. Pertama, persyaratan suami istri. Saya mau tanya, siapa yang suaminya sholat 5 waktu ke masjid? Tunjuk tangan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5 Bu. Tadi yang bilang mau ke surga udah berapa? Nyampe nggak tuh? Ibu mau tahu nggak? Ya, kita itu bisa ke surga rumah tangga kita itu, ya suami istri ini yang menentukan.
persyaratan untuk bisa masuk ke surga. Ya Bu ya. Itu yang pertama. Kedua, sholat istri kita. Siapa yang di sini azan langsung sholat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baru 9. Jadi Ibu, kalau kita punya cita-cita, punya visi, punya misi, mau ke surga, ini harus diwujudkan dengan apa? Dengan tindakan-tindakan kita untuk sampai ke sana. Begitu juga rumah tangga ini. Paham Bu? Halo. Satu lagi tanya kan. Kemudian saya mau tanya lagi. Rumah tangga ini siapa yang suami istri bangun jam 4 subuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru 8. Ini pesertanya berapa? Ya Bu? Nah, ya kan? Kita setuju nih bahwa rumah tangga kita ini mau dibawa sampai ke surga. Cuma masalahnya untuk sampai ke surga itu kita harus menempuh jalan. Bener kan Bu? Bener kan? Nggak mungkin ujuk-ujuk kita langsung plong ke surga. Itu luar biasa. Kecuali kita melakukan sebuah amalan yang luar biasa, baru kita langsung nyemplung ke surga. Yaitu adalah amalan yang mengantar kita untuk menuju kesyahidan. Nah, oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, kenapa kita berbicarakan rumah tangga ini? Karena rumah tangga ini kan implementasinya kepada anak Ibu. Ya, betul tidak anak-anak ini akan tumbuh kembangnya, ibu-ibu itu tidak akan bisa masuk surga Bu. Ayah juga tidak akan bisa masuk surga kalau anaknya, nanti kita akan ditanya anak kita Ibu. Ya, syarat rumah tangga mau masuk surga itu anak-anaknya harus apa? Harus soleh dan soleha. Kalau ibu misalnya sudah memenuhi persyaratan masuk surga, ibu akan ditanya anak ibu. Halo, akan ditanya anak ibunya. Tapi kalau anak ibu mau muzubillah min dzalik, ya tidak sholat, tidak puasa, makan muzubillah min dzalik, berzina, berzudi, segala macamnya. Ya, ibu ditanyakan, bisa-bisanya ibu ahli surga dicabut, dikeluarkan. Kenapa? Ini anaknya tidak dididik. Ya, tidak dididik. Sehingga apa? Bagaimana kita di dalam rumah tangga ini menentukan arah dan tujuan? Menentukan arah dan tujuan itu sama-sama untuk bisa masuk ke dalam surga. Dan ibu, surga ini kalau untuk kita perhatikan keluarga kita. Ibu yang dirahmati Allah, ya. Syarat masuk surga itu yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus dinyatakan. Dan dinyatakan dalam bentuk setiap harinya kita. Silakan Bu, masuk. Terus, tapi ini anak-anak ini yang anak yang pertama ya Bu. Rata siapa yang anak pertama di TK-nya? Oh, banyak anak pertama. Mantap nih. Jadi ibu kalau mau masuk surga, fokuslah kepada anak. Karena anak ini, kalaulah dia menjadi soleh dan solihah, kitanya itu tidak baik, kita bisa ditarik ibu. Ya Bu ya. Kita ini misalnya setelah ditimbang-timbang banyak dosanya daripada baiknya, dan kita diputuskan oleh Allah masuk neraka. Tiba-tiba pada saat kita masuk neraka, anak kita masuk surga. Dia di surga mencari ibunya. Mana ibu saya? Mana ibu saya? Rupanya ibu saya masuk surga. Ya Allah, angkatlah ibu saya. Saya sholat karena dia. Karena dialah yang mendidik saya sehingga saya bisa sholat. Angkat. Penting gak anak kita Bu?
ibu meninggal, anak kita sholat, pahala sholat anak kita itu dapat ke kita ibu. Karena itulah nanti kita akan mendapatkan nikmat kubur. Ibu tahu nikmat kubur? Nikmat kubur itu salah satunya adalah amalan anak-anak kita. Paham Bu? Amalan anak kita. Anak kita baca Quran setiap hari, kita mendapatkan pahala. Karena itu nanti ibu di dalam kubur itu ada ceritanya. Tiba-tiba ada makanan yang lezat, tiba-tiba kita diangkat ke tempat yang tinggi, tiba-tiba kita diberikan cahaya, sampai orang tua ini bertanya, kenapa kita mendapatkan ini? Kok kita tiba-tiba diangkat derajat kita, tiba-tiba kita diberikan rezeki yang banyak, diberikan bercahaya, terang menderang kuburan kita. Rupanya itu adalah amalan anak-anak kita yang sampai kepada kita. Karena itu ibu harus serius pada saat TK. Bu, TK, SD itu harus fokus. Jangan sampai tidak fokus terhadap anak. Bu, halo ibu. Kalau sudah SMP tak sholat, sadaqallahul azim ibu. Apalagi SMA, jangan harap nak sholat. Nanti kata dia, kencangkanlah di TK, SD. TK masih belum ya bu, umur 7 tahun. 7 tahun ibu punya mulut 20 ribu kata itu jangan ibu keluarkan untuk yang lainnya, kecuali untuk menyeru anak-anak ibu untuk sholat. Ibu-ibu ini kan setiap hari punya 20 ribu kata, ya kan? Jangan sampai 20 ribu kata itu hanya untuk ngota-ngota dengan teman-teman. Ya, pergi ke kafe sana, pergi ke kafe sini, anak tak sholat dibiarkan. Ya bu ya, ini berbahaya. Karena itu gunakan 20 ribu kata kita itu, minimal 10 ribu kata kita itu untuk menyeru anak kita sholat. Andaikan nanti pun dia tidak sholat, kita nggak tahu nih bu, kenapa? Ini hidayah ya. Ada ibu yang menangis di depan saya, Bu Reni, dia dulu ikut parenting. Ikut parenting ibu. Saya itu sudah menerapkan parenting bu. Sudah saya siapkan anak-anak saya, dia sekolah di IT, SD-nya. Ya, TK-nya di IT, SD-nya di IT. Mohon maaf sekarang ibu umurnya sama dengan anak saya, dan ternyata anaknya sekarang itu kena narkoba. Saya tanya, listnya tuh di mana? Rupanya di SMP. Bu, hati-hati anak-anak di SMP. Karena itu, pada pertanyaan mau dibawa kemana rumah tangga kita, ini sebenarnya adalah visi dan misi daripada rumah tangga itu. Karena itu ibu fokuskan pada visi kita, pada misi kita. Misi kita apa di dalam rumah tangga kita itu? Kalau boleh kita tulislah visi dan misi rumah tangga kita itu di dalam rumah kita. Seperti SD ini menulis visi dan misinya. Kenapa? Rumah tangga itu adalah lembaga. Benar nggak bu? Lembaga harus jelas visi dan misinya. Termasuk daripada SD ini, ibu jangan masuk SD itu, jangan masuk TK itu kalau dia tidak punya visi dan misi. Bagaimana kita memilih sekolah yang bagus? Kita lihat visi dan misinya. Lihat visi dan misinya. Ibu waktu masukkan TK di sini ada ngeliat visi misi nggak? Ikut-ikutan. Oh, tetangga sebelah dia di IT, ikut juga lah. Ada begitu? Nggak ada. Pasti ibu akan pikirkan masuk di sini kan? Kenapa tidak masuk yang lainnya? Padahal di sini lebih mahal. Kenapa pilih yang mahal? Karena pendidikan itu ada harga, ada kualitas. Ya bu ya? Kecualilah kayak sekolah-sekolah yang mendapatkan subsidi dari luar negeri misalnya. Nah itu barulah. Dia murah, bahkan gratis, tapi dia mendapatkan subsidi. Itu juga luar biasa. Pada hari ini ibu-ibu yang dirahmati Allah ya, ini anak kita ini, suami istri harus punya visi dan misi yang jelas. Visinya apa? Misinya apa? Karena itu rumah tangga, bu, yang punya visi dan misi, dia mempunyai program yang jelas di dalam rumahnya.
Siapa yang membuat program di dalam rumah tangganya? Tunjuk tangan. Ada nggak? Ada yang buat program nggak? Suami istri? Nggak pernah punya program. Bu, rumah tangga itu adalah lembaga. Sekarang saya dengan suami saya, karena umur kita sudah saya di atas 50 tahun dan kita punya 50 tahun, kita juga punya program di dalam rumah tangga kita. Anak kita program, kita program. Dulu waktu TK ini kita juga punya program. Jadi suami dan istri itu sebelum tidur itu membicarakan program kerja di rumah tangga. Jangan langsung tidur saja ibu, ibu ya. Karena itu percakapan suami istri yang paling indah itu adalah di tempat tidur. Minimal 10 menit, 15 menit sebelum tidur. Dan kita tidak hanya di sana membicarakan masalah, tapi juga kita membicarakan tentang program-program rumah tangga kita. Mau masuk surga, tapi tak punya program. Bagaimana? Program pertama yang harus ibu lakukan adalah, Bu ya, ibu harus punya cita-cita, punya anak penghafal Quran. Itu harus ada. Kenapa? Satu saja rumah tangga kita penghafal Quran, itu bisa seluruh keluarga itu diangkatnya ke dalam surga. Karena itu minimal satu, atau bisa semuanya. Anak saya pertama hafal 30 juz. Habis. Luar biasanya hafiz Quran ini ibu, dimudahkan segala urusannya. Masuk perguruan tinggi ibu tanpa tes, 4 universitas lulus. 4-4-nya universitas ini tanpa tes, hanya dengan hafal Quran. Dapat beasiswa full. Ibu berkahnya luar biasa kalau ibu punya anak penghafal Quran. Karena itu targetkan dari awal, cintakan anak-anak itu kepada Quran. Kalau itu visi ibu mau masuk surga. Ya tadi saya belum tanya lagi nih. Halo ibu, mau masuk surga? Mau. Saya mau tanya, suami baca Quran nggak? Siapa yang suaminya baca Quran? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ibu baca Quran nggak? Berapa orang yang baca Quran? Masya Allah. Ya Bu ya, pengen ke surga tapi jauh dari Quran. Siapa yang tadi pagi sudah baca Quran? Tadi pagi baca Quran, tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tambah lagi ya Bu besok ya. Usahakan ibu, kalau tadi punya visi mau dibawa kemana rumah tangga kita, mau dibawa ke surga, usahakan dalam 1 hari kita baca Quran minimal 1 ayat, minimal 1 surat. Ya Bu ya. Ditanya mau kemana rumah tangga kita, mau ke surga, tapi Quran tak dipegang. Paham ibu? Ya Bu ya. Nah ini tadi Bu, satu pesan saya. Ini Bu ya, saksi nih Bu ya. Ibu mau enggak rumah tangga ibu tuh? Tadi kan bilang ada mau rumah tangganya yang tenang. Tadi ada ibu yang bilang kan, ya mau dibawa kemana rumah tangga kita? Saya kepingin rumah tangga saya tenang. Mau rumah tangga tenang itu satu saja kuncinya ibu. Ibu mau tahu apa? Mau tahu apa? Saya alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sekarang menikah sudah 26 tahun dan belum pernah selama 26 tahun itu saya menampar suami saya menampar saya. Meskipun sekali dalam 26 tahun itu. Ya Bu ya, ini rasa syukur yang luar biasa. Ya Bu. Nah, bagaimana kita mau tenang padahal masalah banyak ini. Bahkan masalah bertubi. Masalah yang paling terberat di dalam rumah tangga kita adalah ekonomi katanya kan? Ya. Sebenarnya bukan masalah ekonomi Ibu. Tapi apa masalah yang terberat di dalam rumah tangga kita? Masalah akidah, masalah keimanan. Apa kata Allah? Kalau kamu beriman kepada Allah, itu rezeki-rezeki itu Allah akan turunkan.
Saya sudah survei Ibu orang-orang miskin itu. Kan saya punya TK Duafa Ibu. Jadi TK Duafa itu kalau dia mendaftar, kemudian kita survei, benar nggak dia miskin? Karena ini dana masyarakat, ya kan? Saya yang survei Ibu. Setiap tahun saya survei itu 30 rumah, 40 rumah, pergi satu-satu. Pertama yang saya tanyakan kepada mereka, sholat nggak? 50% jawabannya tidak sholat. Kalau ibu tidak sholat, itulah awal bencana dalam rumah tangga. Karena itu ibu menjadi galau dan tidak tahu rumah tangga ini dibawa kemana. Paham ya Bu? Nah, dorong para suami untuk sholat ke masjid. Lihat perubahan hidup kita. Kalau suami sholat ke masjid, insya Allah kita akan ya Bu ya? Paham Bu? Cukup. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, tadi satu belum saya bilang kan, apa dia? Coba yang bisa menebak. Apa dia Bu? Satu saja membuat kita tenang di dalam rumah tangga. Nggak ada Bu? Nah, kuncinya adalah baca Quran. Anak baca Quran, suami baca Quran, istri baca Quran, hatinya disatukan. Jadi Quran ini Ibu mukjizat, Bu ya, mukjizat dari Allah. Kita gunakan mukjizat itu supaya apa? Menyatukan hati kita. Ibu tahu nggak kita punya frekuensi kayak gelombang, Bu ya? Itu kalau radio gelombangnya nggak sama, muncul nggak? Nggak muncul kan? Gimana kita bisa menyatu hati kita itu, suami menyatu, anak menyatu, menyatukan dengan baca Quran. Ini penutup ya Bu, mudah-mudahan menjadi bekal Ibu hari ini. Ya, hari ini amalkan Quran itu. Sehingga apa? Kita tidak galau di dalam berumah tangga. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa materi kita pada hari ini yang sudah disampaikan oleh Umi Reni. Boleh kita kasih aplaus untuk Umi Reni? Terima kasih Umi, ilmunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Mau dibawa kemana rumah tangga kita ya? Tentunya kita semua berharap menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, menuju surganya Allah ya. Amin, amin ya robbal alamin. Sebenarnya ada sesi tanya jawab. Cuman waktunya, apa ada yang mau ditanyakan mungkin bunda-bunda? Atau kita cukupkan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak apa-apa, ditanya aja dulu. Nanti PR kita kan ketemu lagi minggu depan kan? Biar jadi PR kita bersama. Ada yang bertanya? Tidak ada. Sepertinya dipersiapkan untuk minggu depan nih, ya Bunda. Oke, baik Bunda semua. Kalau tidak ada, mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membacakan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Akhir kata saya undur diri. Banyak maaf atas salah dan khilaf. Mohon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu ya, bunda-bunda semuanya.